Sebenarnya kenapa orang Islam ini pasti masuk surga? Karena kunci surga itu kita pegang, Pak. Nah, Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalau orang sudah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, surga itu kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Angkanya 37. yang namanya surga neraka itu adalah rahmat. Ada ditanya, kamu masuk surga itu karena apa? Ada orang soleh yang masuk surga itu karena apa? Orang soleh ini masuk surga. Kamu yakin masuk surga? Yakin. Karena apa? Karena saya selama dunia berbuat beramal soleh. Dipindah ke neraka dulu. Ada orang juga kebalikannya. Ada orang ahli maksiat di dunia. Ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Yaitu karena Allah saja. Dipindah dia ke surga. Karena dia menganggap bahwa surga itu adalah rahmat Allah, bukan karena amal. Kalau kita mengatakan kita mendapat surga karena amal ibadah kita, karena zakat kita, karena apa-apa, salah. Karena surga itu adalah rahmat Allah. Angkanya ulama-ulama itu sering kali biasa menanggapi suatu hal yang maksudnya itu biasa dalam artian ya udahlah, kita nggak tahu nanti siapa tahu di belakang dia menjadi lebih baik daripada kita, tetap dia berhusnuzon. Siapa tahu nanti dia di akhirat lebih tinggi derajatnya dari kita. Biasa dia menanggapi suatu hal yang itu. Untuk menanggapi hal yang kecil-kecil kayak gitu, dia melihat pada hikmah yang besar, sang memang kebagusan. Karena yang namanya tobat, yang namanya pahala, yang namanya rezeki itu rahmat, bukan dari usaha kita. Salah kita kalau bekerja itu untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dari keridhaan Allah itu maka timbullah rahmat Allah. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran maupun hadis yang ngasih tahu kita tuh neraka tuh bagaimana gitu. Kunci kita dikasih kunci surga, kamu dikasih kunci surga. Surga itu ada 8 pintunya, Pak. Surga itu 8 pintu. Dari ke-8 pintu itu ada yang masuk dari pintu misalnya menghargai tetangga, memuliakan tamu, menghargai orang tua. Tapi intinya dari semua itu adalah tidak bisa dia masuk ke sana itu tanpa la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang non-muslim, orang kafir gitu ya, memuliakan tetangganya, memuliakan orang tuanya, dan atau memuliakan tamu yang datang ke rumahnya itu tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, ya dia tidak bisa masuk dari 8 pintu. Karena kunci pintu ini miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu dan kuncinya udah kita pegang. Kita mau masuk pintu mana? Oh, kamu kalau datang temanmu ke rumah membuatkan dia kopi, memuliakan tamu, masuk kamu dari pintu surga yang 8, misalnya yang nomor 1 karena memuliakan tamu yang datang. Di zaman sekarang ini banyak orang seolah-olah dia menghakimi kehidupan kita, pahala, dosa, surga, neraka itu dia menghakimi kita. Ada orang nih sudah neraka, sudah berjalan ke neraka ini, berjalan ke neraka. Terus kenapa kamu cepat-cepat jalan ke neraka? Kata Allah. Ini cerita-cerita sufi. Karena dulu ketika dunia engkau memerintahkan aku untuk segera berjalan menuju kebaikan, ibadah, sholat, tetapi saya malas-malesan, lalai mengingkari. Sekarang ya Allah, engkau menyuruh saya balik ke neraka, saya cepat. Oh, kamu, karena kamu berhusnuzon dengan saya, balik kamu, tidak usah kamu balik ke neraka, balik kamu ke surga. Itu cerita masuk itu di kalangan sufi-sufi. Masuk neraka kan, tapi dia selalu menoleh ke belakang. Ditanya sama Allah, kenapa kamu selalu menoleh ke belakang? Saya suruh kamu ke neraka gitu. Karena saya berharap hanya kepadamu ya Allah, jangan-jangan kamu memanggil saya nanti. Jadi dia selalu menoleh ke belakang. Nah, dijawablah oleh Allah, kamu tidak usah ke neraka, balik kamu ke surga. Karena apa? Karena kamu ini, ketika saya suruh kamu ini, kamu berharapnya itu hanya pada saya. Masih deh mengharapkan
rahmatnya Allah, saya masuk surga. Masih dia berharap, oh nggak usah kamu kenalkan surga. Makanya sekarang ini perlu banyak itu kita ceritain ke anak-anak kecil itu ya, ke anak-anak SD ya kan, kisah perwalian, kisah wali-wali, kisah sufi-sufi itu, percaya dan percaya itu terjadi. Jangan sedikit-sedikit orang nanti ini hisab neraka. Saya tuh masih ketakutan, saya kecil saya dulu diceritain tentang nanti kita itu menjadi bahan bakar, kepala kita tuh jadi bara api. Masih saya kepikiran itu kadang-kala tuh. Jadi tidak pernah suatu hal yang positif yang dia tuh, yang apa namanya? Cekokkan. Iya, cekokkan itu. Apa yang kita dapat kalau kita cekokkan hal-hal positif tentang agama ini ke anak cucu? Maka dia berpikiran positif juga sama bapaknya, sama gurunya, pikiran positif dia. Jadi yang ditahu sama anak kita nantinya itu bukan hanya masalah hal-hal yang ngeri saja ya, tetapi ada kenikmatan kalau kita mengikuti anjuran agama. Kita itu belajar biar kita itu, anak kita itu semakin besar itu dia itu memfavoritkan bapaknya itu loh. Bapaknya itu selalu menceritakan, coba bagaimana mentalnya anak itu kalau bapaknya suka menceritakan anak, menakut-nakuti anak, selak nih macam. Tapi kalau kita ceritakan dia yang bagus, yang positif itu pasti dia terbawa ingatnya. Tapi bagi saya itu untuk mendidik seorang anak itu ibarat sabuk. Kita tidak bisa Memaksa. terlalu longgar karena itu melorot, dan juga tidak terlalu ketat karena itu bisa menyakiti. Jadi yang sedang-sedang itu prinsip Yang sesuai sama daya tangkapnya anak itu betul sendiri. sekali. Jadi disesuaikan dengan misalnya umurnya 5 tahun misalnya, apa yang kira-kira cocok di pemahaman anak itu. Gini dah, pernah nggak sudah perhatikan diri kita pribadi? Kita ini kan pernah kuliah dari sekolah dari TK sampai S2. Pasti ada karakter guru kita yang kita ambil ketika kita menjadi seorang pengajar. Keteladanan. Entah itu keteladanan, entah itu cara ngomong, entah itu cara kontrak kuliah, entah itu cara dia bawa dirinya, cara dia mengajar, cara dia menyampaikan. Ada enggak dari kita ini yang terbawa oleh gaya-gaya guru atau dosen? Saya kan mendapat karena saya tahu arah saya ke depan nanti bergelut di dunia hukum, pasti orientasi saya dosen hukum. Pasti ada. Sekarang itu beliau itu sudah bilang Profesor Dr. Amiruddin. Nah, beliau itu salah satu dosen di Fakultas Hukum. Saya memang termotivasi dengan gaya dan keilmuan beliau. Nah, contoh kecil gayanya yang sudah adopsi. Nah, kalau saya amati, karena arahnya dia itu kalau dikelompokkan ke dalam mazhab, dia itu positivisme. Dan saya itu suka sama ajaran-ajaran hukum yang berbau positivisme, karena pasti. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti didikan Sidi yang tadi mengatakan, kita cocokkan anak-anak kita ini dengan harapan. Ya kan, kalau kita mengajarkan tentang agama, jangan kita kasih tahu punishment-nya saja. Kasih tahu dia reward, penghargaan kalau kita taat sama agama ini. Dan saya lihat kalau di hukum itu ada di positivisme. Konsep positivismenya konsep kayak gitu. positivismenya ke sana. Saya karena S2 kan tidak terlalu lama ya kita belajar. Kalau S1 dulu saya lebih senang dengan Syarifuddin Syrif. Jadi Pak Syarifuddin Syrif ini dia itu tegas Pak. Tegas tapi pada tempatnya. Ketika kita lagi nongkrong, ngopi, itu santai bawaannya. Tidak ada penekanan, tapi di kelas itu luar biasa makanannya. Jadi the right man on the right place. Nah, itu yang menurut saya Syarifuddin Syrif. Dia itu wakil dekan 3. Oh, sekarang. Ya. Dulu waktu saya satu. Kalau saya adopsi gaya saya mengajar, gaya saya mendidik.
mahasiswa gitu ya, karena ini di lingkungan sivitas akademika. Ada kiblat saya tuh salah satunya yang paling saya merasa paling banyak saya adopsi gayanya dia tuh. Ada nama dosen saya tuh namanya, ketika itu dia namanya masih Dr. Abdurrahman. Dia sekarang sudah Profesor Abdurrahman, ketua program studi statistika UGM. Jadinya gayanya Dr. Abdurrahman ini sederhana sekali. Jadinya tuh dia tuh berpikiran bahwa saya itu hanya mengajar gitu loh. Terserah dia bisa atau enggak anak-anak ini. Ya udah, itu urusan Allah yang memberikan ini. Dari gaya biasanya ini ya, Dur, kita panggilnya dia Pak Dur, kita panggil dia. Kalau ngajar itu masukin tangan, sebagian besar dari cara mengajar itu ngelawak. Sedikit dia menjelaskan tapi dapat kita intisarinya dia tuh. Ada pesan moral di situ. Pesan moralnya dia tuh. Pak Dur itu dia tuh Senin sampai Kamis di UGM, dari Kamis sore sampai Sabtu tuh di Jakarta dia ngajar di pasca UGM di Jakarta. Jadinya dia bawaannya itu kalau ngajar di kelas itu tangannya selalu di kantong, ya kan saya. Jadi dia gayanya masuk tangan nih, memasukkan tangan begini kalau dia lagi ngajar. Itu tuh seolah-olah dia menggambarkan bahwa apapun di dunia ini gak ada yang sulit. Jadinya kalau kita bertanya kepada dia, yang pertama dia jawab itu, itu mas gampang mas, saya bilang. Pokoknya gampang semua soal itu. Jadinya timbul di hadapan kita sebagai mahasiswa itu ketika berkonsultasi, bertemu dengan dia, optimisme. Ada harapan. Ada Kalau harapan, di sini jawabannya. ada semangat. Ada orang, kalau kita tanya sesuatu hal sulit ya. Ikut sulit ya, makin sulit kita yang bertanya. Kita belum ngerti aja. Udah kebingungan. Bingung ya. Nah dia tuh itu karakternya, gampang, ini gampang. Saya melihatnya dia mengatakan gampang itu bukan menggampangkan, bukan dalam artian bahwa dia itu serba bisa, enggak. Tapi melalui keyakinan ya, semua urusan-urusan yang apalagi tentang kuliah itu bisa diselesaikan. Yang saya salut lagi sama Pak Nur ini, kalau orang sholat itu pas azan itu selalu ke depan, dah duduk. Terus bayangkan dengan gelar profesor, mau nasi bungkus begini Pak, nenteng. Mau nasi bungkus, turun dari mobilnya bawa nasi Untuk bungkus. siapa itu? Untuk dia. Untuk dia. Pak, kok bawa nasi bungkus? Kan itu catering. Kamu tahu nasi bungkus ini loh disiapkan sama istri saya. Saya bisa makan. Tipe orang yang nggak terlalu peduli lah sama. Dia menyederhanakan sesuatu hal. Sederhana banget Dia ya. sederhanakan semuanya. Jadi kerumitan sederhana. Apakah itu Pak yang bisa kita bilang keikhlasan dalam menjalani hidup? Ikhlas Ya banget. gowo. Ikhlas banget dia sudah menjalani hidup.